Cibunian, di bumi tegar beriman, bangun generasi bangsa, insan berjiwa Pancasila, berikan dharma baktimu demi agama dan bangsamu. Semoga tercapai tujuanmu, Cibunian dua terus maju. Jadilah pembelajar sepanjang hayat, cerdas berkarakter mulia, berasaskan Pancasila, Cibunian dua nan jaya. SD Negeri 2 Cibunian, di bumi tegar beriman, bangun generasi bangsa, insan berjiwa Pancasila, berikan dharma baktimu demi agama dan bangsamu. Semoga tercapai tujuanmu, Cibunian dua terus maju. Jadilah pembelajar sepanjang hayat, cerdas berkarakter mulia, berasaskan Pancasila, Cibunian dua nan jaya. Cibunian dua nan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, kita mungkin familiar dengan seorang pendidik Amerika yang terkenal yang bernama John Dewey saat kuliah di universitas. Beliau mengakui pentingnya refleksi. Pengalaman saja tidak selalu mengarah pada pembelajaran. Itu adalah refleksi yang membuat pengalaman masuk akal bagi kita, dan karenanya membuat pengalaman itu bermakna bagi kita. Kita tidak belajar dari pengalaman. Kita belajar dari merefleksikan pengalaman. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya memperkenalkan diri melalui pantun yang sederhana ini. Petani sedang menanam padi, ditanam dengan riang gembira. Perkenalkan, saya Soleh Supriyadi, Kepala Sekolah SDN Cibunian 2. Padi tumbuh dengan suburnya, tampak menghijau di saat muda. Bapak Ibu guru yang mulia, mari bersama ceriakan anak bangsa. Tidak terasa sudah 2 tahun berjalan implementasi kurikulum merdeka di SDN Cibunian 02 sebagai pelaksana program sekolah penggerak angkatan pertama di Kabupaten Bogor. Banyak sekali perubahan pada sekolah kami saat ini. Bapak dan Ibu guru semua, izinkan saya memaparkan pencapaian apa saja yang sudah kami lakukan selama 2 tahun ini. Bapak dan Ibu guru semua, tentunya banyak hal yang sudah kami lakukan selama 2 tahun ini. Kesemuanya kami lakukan dengan didasari semangat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Sebagaimana tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, agar mereka semangat sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bapak dan Ibu guru yang kami banggakan, pengalaman yang sangat berharga yang kami rasakan ini tidak lepas dari intervensi pada program sekolah penggerak yang dilakukan oleh Kemdikbudristek, pemerintah pusat dan daerah, BBGP Jawa Barat, fasilitator atau pendamping ahli sebagai narasumber yang membersamai kami selama proses intervensi dan pendampingan bagi sekolah penggerak. Bapak dan Ibu guru hebat, 5 intervensi pada program sekolah penggerak yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan adalah penguatan sumber daya manusia, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah, dan pendampingan konsultatif dan asimetris.
Intervensi yang kami terima diawali dengan penguatan sumber daya manusia di sekolah, yakni kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah dan guru yang tergabung dalam komite pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran di kelas melalui kegiatan pelatihan dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemdikbudristek tentang implementasi pembelajaran dengan paradigma baru dan pelatihan kepemimpinan. Sedangkan pendampingan berupa in-house training, lokakarya, komunitas belajar, dan program coaching baik secara one-on-one maupun berkelompok. Selain itu, satuan pendidikan juga diberikan penguatan dan pendampingan terkait implementasi teknologi yang terdiri dari literasi teknologi, platform pemberdayaan guru, platform sumber daya sekolah, dan platform rapat pendidikan. Dengan bekal pelatihan tersebut, selanjutnya kami melakukan pengimbasan kepada guru di sekolah untuk menyamakan pemahaman terkait implementasi kurikulum paradigma baru dalam forum komunitas praktisi sekolah. Melalui wadah komunikasi praktisi di sekolah, kami melakukan penyusunan kurikulum operasional sekolah sebagai panduan arah dan tujuan pendidikan sebagai patokan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Tujuan akhir yang diharapkan oleh kami, SDN Cibunian 02, sebagaimana quote atau kutipan dalam bahasa Sunda, yakni Cager, Cenghar, Calakan. Kutipan tersebut merupakan tujuan jangka panjang SDN Cibunian 02. Pertama, cager. Kutipan ini kami definisikan dalam tujuan jangka panjang, yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan lingkungan dan mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial. Tujuan jangka panjang ini kami rinci dalam tujuan jangka menengah dan tahunan, yaitu memfasilitasi peserta didik memiliki kepekaan atau sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan mengapresiasi keindahan dan keseimbangan atau harmoni, hidup bermasyarakat, berguna untuk orang lain. Tujuan jangka menengah ini kami rinci dalam tujuan tahunan, yaitu mendorong 100% peserta didik memiliki kepedulian sosial dengan mengikuti berbagai kegiatan sosial. Mendorong 100% peserta didik memiliki sikap pemaaf dan berani meminta maaf. Mendorong 100% keikutsertaan peserta didik menjauhi sikap vandalisme. Mendorong 100% keikutsertaan peserta didik memahami kerukunan. Guna mencapai tujuan tahunan tersebut, kami wujudkan dalam beberapa program kegiatan. Di antaranya, 1. GERTA, Gerakan Teman Asuh. Gerakan ini kami maksudkan untuk memupuk sikap kepedulian sosial kepada teman. Bentuk kegiatannya adalah menyisihkan sebagian uang jajan setiap hari Jumat untuk disalurkan bagi teman-teman yatim di sekolah, siswa yang terkena musibah, dan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Pada momen tertentu seperti bulan Ramadan, siswa juga diajak untuk berbagi makanan untuk berbuka puasa kepada tetangga di lingkungan rumahnya. Kedua, apel pagi. Gerakan ini kami maksudkan untuk membina kedisiplinan, kebersamaan, dan kerukunan di sekolah. Bentuk kegiatannya dilakukan sebelum jam pelajaran dimulai, yaitu pukul 7 sampai pukul 7.15. Siswa berbaris di lapangan untuk menyimak himbauan-himbauan dari guru, memberikan motivasi dalam belajar, berdoa bersama dalam suasana kebersamaan. Ketiga, PBLHS, Perilaku Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Gerakan ini kami maksudkan untuk membina karakter dan sikap peduli terhadap lingkungan, khususnya di sekolah. Pada akhirnya,
siswa mampu menerapkan karakter dan sikap tersebut di luar sekolah. Bentuk kegiatannya adalah berseri. Gerakan bersih itu sebagian daripada iman. Mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Pelita, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka Gemilang, mari kita gerakan bersama. memilah Kalau kau sampah suka lingkungan. hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Gemercik, gerakan menabung air sebagai cadangan di musim kemarau. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di
Gemerlap, gerakan menghemat energi di lingkungan pendidikan. Guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta. Kedua, Cenghar. Kutipan ini kami definisikan dalam tujuan jangka panjang, yaitu menghasilkan lulusan pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, peduli, berdaya juang tinggi, cinta tanah air, bangga pada budaya bangsanya, dan tenggang rasa mengembangkan minat serta bakatnya sesuai dengan profil peserta didik Pancasila. Tujuan jangka panjang ini kami rinci dalam tujuan jangka menengah dan tahunan, yaitu 1. Membentuk karakter pembelajar sepanjang hayat berlandaskan profil peserta didik Pancasila. Tujuan jangka menengah ini kami rinci dalam tujuan tahunan, yaitu melaksanakan pembiasaan sikap berbasis profil peserta didik Pancasila secara terintegrasi pada 100% mata pelajaran yang diselenggarakan, baik dalam bentuk tatap muka atau dalam bentuk kegiatan proyek. Melaksanakan 100% penilaian sikap berbasis profil peserta didik Pancasila. Mendorong 100% peserta didik mencapai minimal predikat baik pada penilaian sikap berbasis profil peserta didik Pancasila. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan keragaman potensi, minat dan bakat, serta kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan kinestetik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. Tujuan jangka menengah ini kami rinci dalam tujuan tahunan, yaitu memfasilitasi proses belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik, menangani 100% peserta didik yang mengalami permasalahan pembelajaran agar dapat terselesaikan, mengikut sertakan 100% peserta didik pada minimal 1 ekstrakurikuler pilihan sesuai bakat dan minatnya, mengikut sertakan 100% peserta didik pada minimal 1 program life skill sesuai bakat dan minatnya, mengikut sertakan 25% peserta didik pada minimal 1 lomba atau kompetensi akademik dan non-akademik per tahun. Yang ketiga, memfasilitasi peserta didik untuk dapat meningkatkan budaya disiplin beribadah,
serta kesadaran hidup sehat. Tujuan jangka menengah ini kami rinci dalam tujuan tahunan, yaitu mendorong 100% peserta didik ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ibadah, mengikut sertakan 100% peserta didik pada minimal satu program pengembangan diri kelompok keagamaan, mendorong 100% peserta didik ikut serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Guna mencapai tujuan program tahunan tersebut, kami wujudkan dalam beberapa program kegiatan. Di antaranya, 1. Penyelenggaraan kegiatan kokurikuler. Kegiatan ini merupakan implementasi kurikulum merdeka dalam upaya mewujudkan generasi peserta didik mendatang yang berperilaku berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Bentuk kegiatannya mencakup 5 aspek utama, yaitu potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial yang bertujuan untuk mengamati dan memikirkan terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Tahun lalu tema yang diangkat di kelas 1 adalah gaya hidup berkelanjutan, dan di kelas 4 adalah mengusung tema bangunlah jiwa dan raganya. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Kedua, penyelenggaraan ekstrakurikuler. Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Bentuk kegiatannya diantaranya adalah Krida, meliputi UKS, kepramukaan, dan paskibra. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Akhirnya kita sudah sampai di SDN Cibunian 02, rombongan daripada Bapak Kasat Lantas beserta staf untuk mengunjungi adik-adik sekolah yang kemarin mengikuti lomba Pocil di Polda Jabar. Semangat! Jadi hari ini Bapak sama Bapak polisi datang ke sini, pengen langsung datang nyerahin apresiasi Bapak untuk adik-adik. Teman-teman, Ibu pengen ikut. Kemarin Ibu ngelihat langsung video adik-adik waktu tampil, benar-benar keren, benar-benar luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Maka tadi Bapak juga tadi lihat waktu jalan ke Polres, adik-adik berjuangnya seperti apa. Apresiasi Bapak buat adik-adik bertambah 1000 kali lipat. Mutiara akan menjadi mutiara dimanapun dia berada. Mau dibuang ke laut jadi mutiara, dibuang ke lumpur jadi mutiara. Ya, jadi dia akan pernah menggantikan value-nya, nilainya akan berubah. Mutiara tetap mutiara. Karena rekan-rekan ini, ya adik-adik ini adalah buktinya.
Bocil Bogor juara. Keagamaan meliputi bimbingan BTQ, praktik bacaan sholat. Yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan Jumat Ngaos. Kegiatan ini merupakan bagian dari perwujudan visi Bupati Bogor, yakni Bogor berkeadaban. Bentuk kegiatannya adalah sholat duha berjamaah setiap hari Jumat, hafalan surat pendek Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, kegiatan pendampingan lainnya. Kegiatan ini adalah bagian dari wadah untuk menampung segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Beberapa di antaranya adalah pengenalan dan pelestarian bahasa daerah. Ketiga, calakan. Kutipan ini kami definisikan dalam tujuan jangka panjang, yaitu menghasilkan lulusan yang terampil dalam berpikir kritis, berkreativitas, memanfaatkan teknologi digital, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk menghasilkan prestasi. Tujuan jangka panjang ini kami rinci dalam tujuan jangka menengah dan tahunan, yaitu 1. Membekali peserta didik dengan keahlian berpikir kreatif dan berpikir kritis. Tujuan jangka menengah ini kami rinci dalam tujuan tahunan, yaitu mengintegrasikan project-based learning pada 100% mata pelajaran, memfasilitasi 100% peserta didik menghasilkan minimal satu produk kreatif per tahun dari project-based learning, melaksanakan 100% proses penilaian yang mengandung minimal 25% soal bertipe HOTS, membekali agar 100% peserta didik mampu menjawab minimal 70% soal bertipe HOTS dengan benar. Kedua, membekali peserta didik dalam penguasaan digital. Tujuan jangka menengah ini kami rinci dalam tujuan tahunan, yaitu memfasilitasi 75% pembelajaran dengan menggunakan media TIK, mendorong 100% peserta didik mampu mengoperasikan minimal satu perangkat digital dengan baik dan benar. Guna mencapai tujuan tahunan tersebut, kami wujudkan dalam beberapa program kegiatan, yaitu pembelajaran di kelas yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik dan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam berbagai kesempatan, kami mendokumentasikan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai bahan evaluasi bagi guru di sekolah. Selain itu, kami mencoba melakukan diskusi dengan sekolah lain apabila diperkenankan, baik dalam forum KKG di tingkat gugus maupun PKG di tingkat kecamatan. Adanya platform rapat pendidikan membuat kami SDN Cibunian 02
menentukan arah kebijakan terkait penggunaan alokasi dana bantuan operasional sekolah tahun 2022. Pada tahun lalu memperlihatkan kemampuan yang sangat rendah pada aspek literasi siswa. Permasalahan ini kemudian menjadi perhatian untuk kami analisa dalam komunitas praktisi sekolah untuk menentukan alternatif solusi setelah mencari tahu akar permasalahannya. Beberapa kebijakan anggaran diantaranya penyediaan sumber bacaan yang digemari anak-anak,